Selamat siang atau sore Bu Penny. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada saya mengenai biblical worldview, yaitu worshipful expression. Pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu worldview dan biblical worldview. Jadi yang pertama, worldview itu adalah pandangan dunia, adalah cara seseorang melihat atau mengerti segala sesuatu. Pemikiran ini biasanya muncul karena manusia mengetahui bahwa setiap realitas dapat dimengerti secara berbeda oleh setiap orang berdasarkan cara pandangnya sendiri. Lalu, apa itu biblical worldview? Jadi, biblical worldview itu ada pandangan Alkitab, yang dimana adalah worldview yang berdasarkan pada firman Tuhan, dan biblical worldview itu bersumber dari Alkitab dan menjawab 7 pertanyaan dasar. Lalu pada biblical worldview saya memilih salah satu PKA, yaitu worshipful expression. Saya memilih worshipful expression karena saya sangat bersyukur atas apa yang sudah diciptakan Tuhan. Tuhan sudah menciptakan semua itu dengan baik, dan oleh karena itu kita harus bisa memuliakan Dia dan menikmati Dia. Saya juga ingin mengingatkan diri saya dan pada teman-teman kita karena apa yang kita semua kerjakan itu adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan dengan kemampuan kita sendiri atau bukan untuk membanggakan diri sendiri. Lalu worshipful expression. Pada mulanya Allah itu menciptakan semua itu dengan baik. Allah menciptakan bumi dengan baik sehingga manusia dapat tinggal di dalamnya. Setelah itu manusia sudah dapat hidup dengan baik dan dapat bertahan hidup. Namun manusia malah jatuh ke dalam dosa yang membuat manusia telah hilang atau jauh pada Allah, yang membuat manusia seringkali tidak mengandalkan Allah dalam setiap apa yang dilakukannya. Seperti ada tertulis pada Yohanes 4 ayat 4, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harusnya dia menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat ini menekankan pentingnya penyembahan yang rohani dan tulus, yang didorong oleh Roh Kudus. Lalu saya ingin menghubungkan worshipful expression dengan kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia dalam dosa telah mengubah penyembahan yang murni kepada Sang Pencipta menjadi beralih sebagai penyembahan yang terkadang menyembah diri sendiri atau pada ciptaan yang lain. Terkadang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak memikirkan siapa yang sudah menciptakan mereka dan apa yang sudah diciptakan oleh pencipta mereka. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan mereka adalah sesuatu yang dia lakukan sendiri dan berdasarkan kekuatan dia sendiri. Dosa bukan hanya merupakan pelanggaran moral, tetapi juga mempengaruhi hubungan manusia dengan Allah. Dan juga termasuk bagaimana manusia mengekspresikan penghormatan dan pengabdian mereka kepada Allah. Seperti ada tertulis di Roma 3 ayat 3 yang menyatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu saya ingin menghubungkan bagaimana worshipful expression dengan penebusan Kristus. Penebusan Kristus adalah karya kasih karunia Allah yang menjadi dasar dan motivasi utama bagi umat Kristen untuk menyembah. Penebusan telah diberi Allah secara cuma-cuma pada manusia karena Allah yang telah menciptakan manusia, dan Allah sudah bertanggung jawab dan berjanji bahwa Dia akan menebus dosa manusia yang telah dilakukan manusia itu sendiri. Penebusan manusia adalah sesuatu anugerah yang diberikan Allah secara cuma-cuma, dan untuk mendapatkan sebuah penebusan itu harusnya kita mempunyai iman percaya kepada Dia. Worshipful expression adalah respon yang beragam dan holistik dari hati kita yang telah ditebus dan mencakup, yang dimana worshipful expression yang dapat kita lakukan adalah pujian, penyembahan, doa, perenungan firman, pelayanan, dan kesaksian. Seperti ada tertulis juga pada Efesus 1 ayat 7 menjelaskan, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dan menurut kasih karunia-Nya. Lalu saya ingin menjelaskan kira-kira apa saja sih yang kebiasaan buruk manusia yang berhubungan dengan worshipful expression. Yang pertama adalah berbohong. Berbohong adalah cara kita tidak memuliakan Tuhan, karena kita telah berbohong kepada ciptaan Tuhan itu sendiri, yang membuat kita tidak lagi mengikuti apa itu perintah Allah.
Lalu yang kedua adalah iri hati. Setiap manusia telah diberikan Allah semuanya dengan cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Oleh karena itu, iri hati harusnya tidak ada dalam manusia karena Tuhan sudah menciptakan dan memberikan atau menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Lalu ada mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan adalah cara kita tidak menghormati Allah karena tubuh kita adalah sebagai bait Allah yang dimana bait Allah itu harus selalu suci dan kudus dan tidak dirusak. Namun dengan kita mabuk-mabukan kita sama saja tidak menghargai Allah karena mabuk-mabukan dapat merusak tubuh kita. Kebiasaan buruk manusia yang selalu dilakukan telah membuat manusia jauh pada Allah karena dosa telah membuat kita jauh pada Allah dan menjadikan kita nyaman pada dosa tersebut. Manusia sekarang tidak lagi mengenal Allah dan tidak lagi percaya pada Dia. Lalu masuk ke pergumulan saya. Pergumulan saya terkadang saya seringkali tidak mengandalkan Tuhan dalam apa yang saya kerjakan. Saya seringkali ketika saya mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu, saya tidak terlalu berdoa kepada Dia dan terkadang saya berdoa ataupun tidak berdoa. Hal itu membuat terkadang saya mikir apakah kalau saya benar untuk melakukan hal ini, apakah saya sudah mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya juga terkadang tidak melihat hal-hal kecil yang sudah Allah berikan kepada saya yang membuat saya sering mengeluh. Allah telah memberikan saya nafas kehidupan, namun terkadang saya masih mengeluh ketika saya mengerjakan sesuatu. Saya selalu menganggap kenapa semuanya selalu capek sekali. Padahal banyak orang di sana yang sudah tidak bisa nafas atau harus membutuhkan oksigen untuk dapat bisa bernafas. Lalu pergumulan selanjutnya adalah saya juga seringkali merasa jauh dengan Allah karena saya seringkali berbuat apa yang tidak berkenan di hadapannya. Terkadang manusia melakukan hal-hal yang tidak berkenan ke hadapan Allah. Sedangkan manusia sebenarnya tahu bahwa hal tersebut adalah dosa. Namun manusia memilih untuk jauh pada Allah dan melakukan hal dosa tersebut yang membuat manusia nyaman dengan dosa tersebut dan selalu menganggap bahwa hal yang dilakukannya tidak akan membuat dampak apapun. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil daripada kali ini adalah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah Allah selalu memberikan berkatnya pada diri kita, namun terkadang kita yang malah tidak percaya akan hal itu. Lalu juga belajar bahwa Allah telah menciptakan seluruh isi dunia dengan baik, namun manusia yang telah merusaknya. Allah sudah menciptakan bumi dengan baik, namun ketika kita sudah masuk dalam dosa, kita yang malah menghancurkan hal tersebut. Lalu manusia juga terkadang selalu membanggakan dirinya sendiri tanpa melihat pertolongan Allah pada dirinya. Mereka tidak merasa bahwa mereka bisa karena Allah. Manusia selalu menganggap bahwa dirinya bisa dan tidak membutuhkan Allah dalam hidupnya. Dan terkadang ketika manusia sudah berhasil, mereka menganggap bahwa mereka lupa dan tidak bersyukur atas apa yang telah mereka capai, yang membuat mereka tidak lagi melakukan penyembahan kepada Allah dan mementingkan apa yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih atas pada khotbah saya pada siang hari ini.